gue fantasi gue bawa cewek gue fantasinya cowok. Oke, gambarin cowok yang seperti apa yang lo mau gitu. Lo seatnya di sini, terus boncengnya di depan lu. Oh gitu ya. Terus buat lo deh. Sini kasih ke motornya ke gue. Membayangkan siapa ketika itu, bro? Iya. Waduh, itu pertanyaan susah. Gue nggak usah jawab dah gitu. Welcome to Small Talks. Dan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Oke, di segmen pertama ini ada Bro Eka nih. Welcome Bro Eka. Thank you. Welcome, bro. Nah, Thank you udah ngundang. Bro Eka ini adalah spesialis dari custom ya. Betul. Yus, ya. Custom apa sih, Yus? Ini nanti kita bakal bahas nih ya. Yang gue pernah denger sih katanya custom motor, so. Oh, Betul iya. nggak tuh, bro? Mau custom apa? Asik. Pertanyaannya di awal-awal segmen aja udah menjurus nih. Kayaknya nanti kita harus gali lebih dalam ya, Yos. ya? Oke. Langsung aja, Yos. Dimulai, Yos. Oke. Bro Eka, ngomong-ngomong nih, seneng motor tuh udah dari kapan sih? Gue senang motor itu sebenarnya udah dari kelas berapa ya? Waktu itu gue pernah main film. Gue pernah main film zaman gue SD gitu ya. Serius? Serius, gue dulu pernah main film sama Septian Dwi Cahyo gitu. Wah. Sama dulu bapaknya Rano Karno tuh. Itu honornya gue beli motor. Wow. Cuma dulu. Itu like tahun berapa ya? Gue udah lupa. Pokoknya kelas 5 SD lah gue. Kelas 6 SD. Kelas 5. 5 SD udah punya motor sendiri berarti? Ya gue punya honor kan. Waktu itu kalau nggak salah 700.000 gue dapet. Ya udah gue beli motor aja waktu itu. Gue beli Super Cup 700. Jadi itu motor pertama ya, Bang? Yes. Oke. Ya dari dulu gue waktu SD gue udah pakai motor. Jadi waktu itu gue pernah SMP itu gue pernah naksir cewek, orang-orang lain belum bawa motor, gue udah bawa motor, belum bawa mobil. Asik. Nah, pertanyaannya ceweknya dapat nggak akhirnya? Udah gue jadi bini sekarang. Oh gitu? Udah. Sampai sekarang? Lah iya. Wih. Jadi bini ini adalah Jadi bini gue itu cewek yang ditaksir dari semenjak SD? iya, jadi bini gue yang sekarang itu adalah cewek yang gue taksir semenjak gue kelas 5 SD. Oh. Gitu. Setia kan gue? Iya, iya. Tapi tadi ada kata-kata bini sekarang. Ini sekarang. Nah, itu kan nggak mewakili nggak Mas Emil boleh. datang. Cuma satu. Nggak boleh. Iya, ya, harus selamanya ya. Yoi. Harus Tapi selamanya. menarik nih, Yos. Tapi menarik nih. Bisa suka motor dari kelas 5 SD. Nah, influence-nya tuh dari siapa waktu itu? Karena waktu itu pada saat gue syuting itu ada beberapa skenario ya. Itu ada bad guy-nya itu pakai Harley, tapi Harley tahun tua ya. Oh, Harley oke. Springer lah gitu. Gue lihat wah cool banget nih orang naik motor. Makanya begitu gue terima honor, bokap gue nanya, lu mau beli apa nih duit nih 750.000? Oh beli motor aja, gue bilang gitu. Emang lu bisa naik motor? Ntar belajar. Ah, gitu. Oh, justru Itu kelas belum 5 bisa SD. sama sekali. Belum Jadi gue kelas diajarin. 5 SD gue kelas 5 SD udah bisa naik motor, terus kelas 1 SMP gue udah bawa mobil kemana-mana. Wah. Gitu. Jadi ya dari dulu emang gue udah senang otomotif sih. Oke. Gue pernah kasih kado bini gue tuh dari waktu itu gue belum punya anak sih. Jadi gue kasih kado bini gue itu gue beli Honda Civic Matic tahun 76. Itu di Junkyard. Oke. Dan kondisi nggak jalan gitu. Gue kayaknya ada foto yang ntar gue share deh. Jadi dari mulai Junkyard itu gue jadiin mobil, gue turunin mesinnya, gue nggak punya duit, jadi gue skir clap sendiri gitu. Gue bangun mobil itu sampai jadi, baru pas bini gue ulang tahun gue kasih kita gede gitu. Gue kasih Wow. gitu. Spesial ya. Jadi emang gue dari dulu emang senangnya bongkar-bongkar mobil, bongkar motor gitu. Emang udah Justru passion sih. semuanya di custom ya, nggak standar ya? Iya, kalau mau ada orang mau custom boleh sih. Oh gitu ya? Bisa ya? Tapi kalau nggak salah juga ada hobi sepeda sekarang ya? Iya, nah gue lagi Mengarah ke modif juga nggak tuh? yes, ada sepeda yang mau gue custom. Terus ini juga ada satu lagi teman-teman lihat hasil gambaran gue, dia bilang gue juga mau dong customin kayak gitu, berapa duit? Ya udah taruh aja tempat gue bilang gitu. Jadi gue tuh sebenarnya bukan apa ya bengkel custom, gue bukan loh. Oke. Oh, oke. Gue desainer. Oh, Jadi kalau lu bayangin seorang desainer gitu ya, itu kan dia ngedesain, Heeh. ngejahitnya bisa kemana aja kan. betul. Nah, gue tuh begitu. Jadi gue ngedesain nanti gue tanya orang-orang yang mau bangun pas sama gue, lu mau ngedesain sama gue boleh, atau lu mau semuanya all in ke gue juga boleh gitu. Jadi gue desainin, terus all in ke gue, nanti gue akan sub ke beberapa teman-teman yang mereka pengrajin. Gue banyak teman-teman, jadi gue istilahnya tuh mengkurasi gitu loh. Gue mengkurasi orang-orang yang misalnya ini orang ngetoknya bagus, ini orang ngecatnya bagus, ini orang elektriknya bagus. Nah dari situ gue kurasi jadi satu karya misalnya gitu. Gue sama sekali nggak kerja, maksudnya gue nggak mau kerja jadi ngenteng gitu. Gue mau kerja jadi
bikin bengkel custom, enggak. Iya. Jadi gue juga batasin sekali gue terima kerjaan tuh maksimal 3 gitu. Oke. Karena gue ada kerjaan lain gitu kan. Nah, kalau ada tanya alirannya apa sih? Gitu. Nah, sebetulnya aliran gue itu aliran yang daily custom. Daily Daily custom. Jadi Oke, gimana tuh? itu motor bisa pakai tiap hari. Oke. Jadi gue nggak mau bikin yang ekstrim gitu sehingga gitu motor kalau dipakai tadinya pengen make, begitu habis dipakai pengen jual. Oh, males jadinya ya, karena ada keribetan lain-lain. Bener, ya? jadi gue pengennya tuh ya daily custom, bisa pakai kantor harian, bisa dipakai untuk jalan-jalan doang gitu. Tapi intinya itu motor daily custom dan fabrication look. Oh. Makanya gue pay attention on the detail. Iya, Jadi kayak misalnya stikernya aja gue produce lagi tuh, misalnya Ya. stiker yang dari pabrik tuh kayak apa, gue coba reproduce, gue tempel di motor. Oke, nah kebetulan teman-teman nih, tadi Om Eka kesini bawa motor customnya nih, kebetulan yang persis banget yang ada di gambar fotonya kita ya? sekarang. Oke. Nah, Iya. ini nanti kalau buat lihat detailnya kita bakal tunjukin di video-video kita ya. Nah, boleh cerita dulu nggak nih Om, kira-kira motor ini kan keren banget nih Om. Ini dari motor apa sih Om? Nah ini sebetulnya Honda Street 400. Honda Street 400 ya? Harusnya modelnya nggak begini. Sebetulnya modelnya itu dia ada frame di sini gitu ya. Nah, nanti kita tunjukin Nah, ya boleh. bentuk aslinya Ya. kayak gini nih. Hmm. Nah, gitu. Oke? Nah ini sebetulnya sih ya ini udah jadinya begini. Karena gue mikir gini aja, bentuk aslinya tuh ya kalau menurut gue ya. Nggak tahu waktu itu owner juga bilang, menurut lu gimana? Gue bilang menurut gue jelek, gue bilang gitu. Ya, Bentuk aslinya ya? bentuk aslinya jelek gitu. Iya mungkin di zamannya bagus, tapi di zaman ini menurut gue sih udah nggak bagus. Jadi gue gambarin lagi, ini mau begini apa enggak? Dia bilang mau udah kerjain aja. Ya, terus gue kerjain jadinya seperti ini. Gitu. Inspirasinya dapat dari mana? Nah Bisa inspirasi bagus bikin gini loh. Orang kan harus ngayal ya. Iya, Nah, gitu. benar. Ngayal kan harus tinggi ya. Iya dong. Nah, gitu. Jadi kayak Suka misalnya, berfantasi nih kayaknya, bro. Nah, arah gue ke situ. Arah gue ke situ. Fantasinya cewek dong. Cewek. Nah, kalau fantasi cewek berarti Langsung lu nih, ketawa ngarah aja lu. gitu. Ketawa aja. Nah, kalau fantasinya cewek, pasti lu fantasinya apa sih? Gue mau tanya deh. Cari yang cantik dong, cari Nah, yang seksi oke. Nah, gitu ya. gitu. Lu nggak bener gemuk atau gimana gitu? Padat berisi. Oh, padat berisi, Tapi oke. nggak sampai semok banget gitu loh, tapi pas proporsinya. Oke. Ukuran? Wah, udah. Oh, jauh. Wah, langsung digas nih sama mereka nih. Jadi ya gue kurang lebih begitu. Fantasi itu perlu. Jadi, nah yang banyak orang miss sekarang ini, banyak juga. Ini barusan gue ada terima satu orang gitu ya, dibilang, bro, gue udah custom nih sama si ini. Kok jadinya kayak gini ya? Nah gue bilang ya memang begitu. Kadang-kadang orang custom itu fantasi sama realita beda gitu. Gue fantasinya begini gitu. Kayak lu bilang tadi, fantasi mau semok gitu ya, ukuran 34B gitu. Begitu datang, loh kok begini gitu kan. Nafsu nggak lu? Iya, beda sih, Nah, ya jadinya kan? lemes gitu. Ya, lemes kan? Iya, 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 lemes. iya. Nah, itu kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Nah, gue bilang, "Mandi, fantasi lu kayak apa?" Gue bilang gitu kan. Nah, dia bilang fantasi gue begini. Nah, aktualnya begini. Entah lu kurang bayar, apa lu salah orang. Nah, gitu. Tepat banget ya. Nah, itu. Jadi gue bilang sama dia, "Oke, lu mau seperti apa?" Gue maunya begini. Oke, gue gambarin ya. Kebetulan gue tuh suka gambar gitu loh. Oke, gambar sendiri berarti ya Gambar semuanya sendiri ya. ya. Jadi gue gambarin kayak gini. Dia bilang, "Nah, ini yang gue mau." Nah, kalau lo mau begini, lo taruh motor ke gue. Nah, nanti kalau nggak ada arah bintang jadinya kayak gini deh. Nah, ini udah gue buktiin. Ini salah satunya nih. Ini lo ada gambarnya nggak waktu itu ya? Kalau nggak salah ya. Ada tadi gambarnya deh. di ini coba ya. Kita sembari lihat nih. Oh, ini gue bikin di CB 400 zaman dulu ya. Oke. Ini tahun lalu Banyak gua banget ya bikin. yang udah dibikin sama Lumayan sih. mereka ya. lumayan. Nah, ini juga, ini sebetulnya kan originalnya seperti ini. Oke. Jadi full fairing seperti itu. Nah, gambarnya hilang. Wah, ini. Nah, ini bentuk-bentuk jadinya. Sebetulnya bentuk original nggak seperti ini. Nah, itu dia. Next dulu. Nah, next dulu ya. Ini CB 400. Ini juga gue potong belakangnya jadi kayak CB 1100. Tapi berarti waktu Bro Eka bertanya fantasi setiap orang-orang yang mau modifikasi di Bro Eka gitu ya, minta digambarin, bener literally pakai ilustrasi tadi juga nggak? Yes. Lu senengnya cewek kayak gimana gitu? Iya.
Wah. Bener. Waduh. Belum pernah dia datang ke gue. Gue tanya kan, gue belum pernah datang ke gue terus lu fantasi lu cewek kayak apa? Oh, bro, gue fantasi gue cowok belum ada sih. Oh, belum ada. Tapi kalau sampai ada gue terima. Ah, Gue terima. Terima? Kalau sampai ada, gue fantasi gue bawa cewek gue fantasinya cowok. Oke, gambarin cowok yang seperti apa yang lu mau gitu. Gitu. Misalnya kayak lu gitu ya. Iya, iya, gue nanti akan bikin bagian spakbor itu semok begitu loh. Waduh. Lo kan Keker gitu ya? keker gitu. Semok. Kira-kira pelak berapa nih Om kalau begini? Pertanyaannya berarti waktu lagi bikin Honda Street tadi, menggambar Honda Street tadi itu imajinasinya kayak gimana Om Eka? Ngebayangin siapa Nah, gitu iya, ya? Kebayang siapa tuh? Boleh Bro sebut Eka nama gitu nanti kan? kita beep Om. Kebetulan sih waktu itu orangnya udah cukup berumur. Oh. Yang mau custom ke gue itu. Dia bilang pokoknya gue mau yang cantik aja gitu loh. Cantik. Oke, ya udah kalau gitu gue akhirnya gue yang berfantasi gitu kan. Nah, Nah, membayangkan siapa ketika itu Bro Eka? Iya. waduh itu pertanyaan susah. Gue nggak usah jawab dah gitu. Tapi ya udah akhirnya gue gambarin kayak gini, dia akan review sedikit. Tadi gue sebetulnya jobnya itu mau ada pairnya gitu, cuma akhirnya dia bilang, oh gue lebih suka yang ini alternatifnya. Ya udah, gue jadiin ini ya, jangan rubah lagi, gue bilang gitu. Kalau rubah tengah jalan, itu akan memperpanjang durasi dari Pengerjaannya. bukan durasi permainan, maksudnya durasi. Oh, belum. itu kalau kita bicara durasi ada gap selalu gitu. Iya. Iya, iya. Cewek cowok pasti ada gap, kita nggak usah ngomong itulah. Iya. Iya. Cuma kalau bicara ada perubahan di tengah jalan pasti berarti durasinya akan jadi lebih lama, itu aja sih. Cost-nya nanti akan nambahkan dan lain-lain gitu. Berarti kalau tadi itu kita lihat sepertinya nggak ada pairnya ya? Padahal Nggak di ada. awal rekomendasi ada pairnya. Nggak ada. Jadi Ada bedanya nggak sih sebetulnya? sebetulnya kalau ada pair lebih nyaman aja. Pair di seatnya ya. Tapi kalau yang di bawahnya kan dia kan karena originalnya Honda Street itu adalah monoshock. Jadi ya di motornya udah ada shock breakernya gitu. Jadi nggak keras-keras banget sih. Tapi lebih nyaman lagi kalau memang ada. Iya, di jadi bawahnya. kalau ada shock di bawahnya, ada monoshocknya, di atasnya gua kasih pair lagi. Di joknya itu Ah, ya, di bawah joknya, joknya ya. itu lebih nyaman. Karena gue lihat ini kan yang mau custom gue dia udah cukup berumur gitu. Oke. Gue membuat dia ya coba kalau bisa lebih nyaman gitu. Tapi dia bilang enggak, gue suka yang ini, ya udah gue kerjain kayak gitu. Dan memang akhirnya gue harus akui emang pilihannya dia cukup tepat sih. Oke. Nah, gitu. karena itu motor tetap nyaman, bisa daily juga. Dan posturnya sesuai sama si yang orang punya yang ya? punya. Tapi biasanya ketika bikin nih Om, diukur dulu nggak sih untuk orang yang setinggi ini Om Yes. juga kasih rekomendasi Iya, mungkin ya? iya, memang. Untuk orang yang mungkin Benar, agak pendek, Benar. kayaknya harus dibikin gini. Benar. Memang harus ada rekomendasi begitu karena gue juga lihat kalau misalnya orangnya tingginya katakanlah 162 gitu ya. Ya gue paling nggak harus tahu bahwa begitu, intinya gini, pada saat dia naik motor itu nggak jadi pengen jual tapi pengen make itu sih. At least sampai sekian Nyaman lama ya lah. untuk ininya. Setelah itu dia mau jual aja sih itu haknya dia, tapi paling nggak tugas gue adalah ya kalau bisa dia nyaman pakai motor itu. Oke. Karena kan banyak yang bilang bahwa motor custom itu udah siap-siap nggak nyaman. Nah, gue memutuskan paradigma itu. Oke, stigma itu Heeh. harus dihilangin ya. Betul. Nah, kayak ini sebetulnya ini sama, ini kenyamanannya sama, tapi gue ada perubahan. Jadi misalnya ini kan tadi monoshock nih. Ya. Nah, gue ubah jadi twin shock. Ini ada twin shock kiri kanan. Iya, kiri gitu kanan. ya. Terus bodinya terus terang gue potong belakangnya supaya ada tampilan retro look. Oke, Engine lebih gue lurus ya. modifikasi. Nah, ini gue ganti semuanya depannya. Gue ganti jadi looks-nya itu lebih ke retro. Nah, gitu. Tapi ini tetap nyaman karena belakangnya pun gue kasih shocknya cukup bagus. Ini pakai Olympus nih kalau nggak salah. Oke. Gitu. Nah, ini prosesnya. Ini Jadi, prosesnya ya, salah jadi, satu motornya ya. ini tangki gue bikin, lampunya gue bikin bracket dan lain-lain, speedometer gue pindahin, terus ini juga spakbor gue bikin dari raw seperti ini, buntut belakang gue potong, gue bikin lagi, seatnya gue bikin, terus gue tambahin shocknya itu kanan kiri jadi twin shock, gitu sih, intinya begitu. Cukup banyak sih perubahannya. Kira-kira pengerjaan gini satu motor dari desain nih sampai jadi kira-kira berapa lama sih Om? Yang CB400 waktu itu 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 Nah, hari? yang CB400. Yang ini masuk ke kurang lebih 2 bulan. 2 bulan 2 ya? bulan, Ini berarti waktu itu pas lagi ngebangunnya pun juga Bro Eka yang ini ya, yang handle ya? Iya, gue yang handle. Jadi, Jadi bukan cuma gambar doang waktu itu bukan ini ya? cuma gambar. Jadi dari mulai gambar sampai dengan ini dipotong, dicat segala macam ya gue supervisi langsung. Oke. Gitu. Tapi emang beda-beda semua. Jadi kayak untuk body gitu ya, itu satu si A misalnya. Oke. Terus untuk paint itu orang berbeda. Nah ini kan Honda Street nih, Ya. kayak gini originalnya. Oh, originalnya ya? Original kayak gini.
Ya gue sih bilang, ya gue terus terang nggak suka aja modelnya gitu loh. Ya. Ini terlalu Jadul jadul, lah ya. terlalu jadul. Enggak, gue tanya sama orangnya juga, menurut lu gimana, bagus apa enggak? Dia bilang, enggak sih gue nggak suka. Ya lu normal, gue bilang gitu aja. Gitu. Jadi ya akhirnya gue gambar gini, ini gue gambar. Lu suka nggak begini gitu? Dia bilang, gue suka gini, jadiin aja. Ya udah akhirnya jadi modelnya seperti ini. Ya mirip-mirip sih akhirnya. Mirip banget sih ya dari itunya ya. Nah ini CB7,5. Ini sebetulnya ini ada story-nya karena ini tadinya terbengkalai kayak gini deh. Oh, Ini kayak gini. Bener-bener dari Ini pas gua ambil kondisi begini. parah ya. Jadi gua diemin mesinnya, terus gua coba Boleh back bangun. dulu di pos yang tadi. Nah, ini juga sama. Ini Suzuki 6,5. Nah ini lo percaya nggak ini motornya namanya Regal Raptor. Regal Raptor ya? iya. Oke, Iya. tahu. Nah. Daytona 3,5. Nah ini waktu itu gue pernah bikin desain, tapi motornya belum masuk, masih nunggu sih. Oh, ongoing proses berarti ya Ongoing, ini ya. gitu. Ya karena itu gue seneng gambar kayak gini jadi begini, dan yang tadi gue bilang tadi kalau bisa fantasi sama aktualnya ya sama. Bisa sama. Gitu, sama. Karena nggak banyak orang ya sebenarnya yang bisa ngejadiin apa yang di pikiran dia ke dunia nyata nih, bener ya? Nah itu memang itu Dan PR. kalau buat gua lebih unik lagi metodenya Bro Eka. Nah, Gitu loh, yang dimana kalau dia mau bangun sesuatu fantasi dulu gitu kan. betul. Iya. Itu baru kali ini sih gua dengar. Tapi nih, biasanya Bro Eka ngayal di mana nih biar dapat inspirasi kayak gini-gini nih. Pasti kan ada tempat favorit nih buat lihat-lihat kan? Kamar mandi bro. Oh gitu. Berapa jam nih di kamar mandi nih ya? Sejam lah paling enggak. Oh, sejam ya. Nah, tapi kenapa sih kok dari tadi kebanyakan motornya Jepang nih kayaknya nih? Ada sih satu waktu itu pernah gue bantuin temen gue itu Harley Sportster. Harley Sportster. Ada di Instagram juga ada, tapi itu minim lah, cuman gue ganti spakbor depan, belakang, sama seatnya gue ganti pakai MPR itu, minim lah. Tapi itu juga begitu karena dia udah ke tempat lain, dia bilang motor gue kok jadi begini sih gitu. Lalu maunya gimana? Ya sama, fantasi sama realita berbeda. Berbeda. Gitu. Akhirnya gue taruh ke gue aja, ntar gue kerjain aja. Nanti lu lihat hasilnya. Pas lihat tuh, bagus nih gitu. Berarti di Instagram gue sih. Berarti bukan memang karena kecintaan dengan motor Jepang dong ya berarti ya? Enggak juga sih, Enggak apa juga, aja semua sih. ya. Cuman artinya gue juga mau lihat juga nih karakter orangnya seperti apa. Kalau yang dia mau terlalu ekstrim gitu, karena gini loh, gue tuh kalau ngerjain sesuatu tuh gue full heart gitu. Jadi gue punya passion juga. Nah, kalau udah nggak sesuai sama hati gue, dia terlalu ekstrim atau terlalu over gitu. Dia maunya yang ujung-ujungnya gue tuh berpikir gue nggak full heart, mendingan gue nggak terima gitu. Gitu. Kalau cuma potong-potong bikin segala macam sih bisa aja. Cuman kalau nggak full heart ngapain gitu. Iya. Karena gue kan bukan orang bekerja gitu loh. Gue orangnya berkarya. Kalau ini karya gue seperti ini, ya gue seneng aja kalau sampai ada orang yang menghargai. Berarti Tapi kalau emang yang dibikin harus Bro Eka suka dulu juga gitu ya? iya. Ya samalah kayak misalnya mau ya kayak lu lah misalnya mau pakai siapa gitu ya. Oh iya, Pakai cari motor, pasangan pakai motor, maksudnya. dia Iya, pakai iya. Oh, motor pakai gitu. motor iya. Kok saya langsung deg-degan gitu? Bro Eko, gue perhatiin dari tadi kalau yang kayak si Regal Raptor, terus kemudian Steed, tadi barusan cerita mengenai si Harley Davidson, itu tampaknya punya kesamaan ya. Itu kesamaannya semuanya Bro Eka bikin single seater. Itu ada alasannya nggak ya? Enggak juga sih, itu tergantung dari request sama looks-nya mau cakepnya mau dibikin apa. Karena yang CB400 tetap gue pertahankan 2 seat. Terus Suzuki Bandit juga ada 3, itu 2 seatnya juga masih nyambung gitu. Jadi bisa untuk boncengan. Atau request dari istrinya yang bikin nih, bikin single seater aja tuh biar nggak boncengin siapa gitu. Menurut gue juga mungkin ada request dari si Istri. suaminya Oh, juga. iya. Bikin single seat supaya bini gue nggak ikut. Oh gitu. Mungkin ya kali. Bisa jadi. Tapi berarti itu dari customer ya? Dari customer, ya dari Gue customer. pikir siapa tahu aja itu emang rekomendasi dari Bro Eka juga. Memang ada rekomendasi. Jadi kadang-kadang gue lihat juga karakternya seperti apa, dan gue selalu tanya, lu kalau mau riding, lu bawa istri, anak, pacar, selingkuhan atau apa gitu. Terus? Nah, kalau dia jawabnya, wah gue riding sendirian, gue bikin single seat aja. Oh. Tapi kalau dia bilang, wah kadang-kadang gue sama anak gue, kadang-kadang sama bini gue, ya gue harusnya perhatikan dia harus pakai double seat gitu. Oh. Kayak ada Honda Shadow juga gitu, dia gue bikin single seat, tapi gue siapin kayak suction gitu seat, ya ceplok kita pasang gitu. Jadi kalau ada yang mau bonceng ya boleh tinggal plug aja. Kalau dia mau sendirian tinggal ambil.
suction jadi gampang. Oke. Gue pikir siapa tahu aja itu ada artinya kalau single seater itu melambangkan pria riders yang merdeka. Kalau gitu loh. buat lo nanti gue bikin 2 seat. Lo seatnya di sini, terus bocengnya di depan lu. Oh gitu ya. Khusus buat lo deh. Sini kasih ke motornya ke gue. Oke, menarik memang dia ngobrol-ngobrol mengenai karya-karya dari Bro Eka ya. Tapi ada request yang paling ekstrim nggak nih selama ini ngerjain motor? Nggak ada sih. Karena gue sendiri juga orangnya nggak mau mengarahkan ke terlalu ekstrim. Ada mungkin bengkel-bengkel lain yang bisa mengerjakan ekstrim gitu. Tapi karena gue orangnya juga nggak terlalu ekstrim, jadi gue akhirnya kalau emang ada waktu itu pernah ada gue mau bikin begini, gue bilang kayaknya gue nggak passion ke arah sana, dia bilang jangan ke gue deh, gue bilang gitu. Jadi gue ke arahnya ke beberapa teman-teman juga. Builder yang lain gitu builder ya. yang lain, gitu sih. Tapi selain motor ada yang lain nggak misalnya? Yang sekarang lagi dibikin gitu atau Sepeda. project ke depan sepeda tadi ya? Gue lagi bikin e-bike gitu ya. Simple lah sih, cuman bikin spakbor depan, belakang, terus gue rubah warna, seatnya gue rubah gitu ya. Nah gue lagi mau coba aja. Ternyata ada beberapa orang yang gue juga mau dong kalau kayak gini. Ntar gue coba kerjain. Asik. Ada niatan nggak ke depannya bukan hanya sekedar modifikasi tapi juga mungkin mendesain mesin atau apa gitu? Sebentar ini belum. Belum ya? Belum. Oke. Kalau secara bisnis sendiri menjalankan bisnis desain modifikasi gini udah berapa lama sampai saat ini? Baru Bro Eka? tahun lalu, baru 2019, baru setahun. Total udah berapa gambar ini buat? Kalau motor total udah 10 lebih sih. Udah lebih dari 10. Motor Wah, 10 cepet lebih. banget ya. Motor. Yus ya. Berarti ada yang lain dong selain motor. Sepeda nih baru akan. Oh, sepeda. Oke. Baru akan. Sepeda baru akan. Oke. Kalau motor udah 10 lebih. 10 lebih ya. 10 lebih. Yang full ya. Kalau yang cuman bikin jok, bikin spakbor mungkin ada sekitar 45, ya hampir 20 lah Kalau buat total. customer yang dia mungkin awalnya menggunakan jasa Bro Eka hanya untuk gambar aja gitu ya, mereka beli desain aja terus Bisa. mereka bangun di tempat lain. Bisa. Itu Bro Eka ketika selesai gambar melepas begitu aja atau memang ada menawarkan jasa? Enggak, gue lepas. Lepas Gue ya? gue lepas. Oke. Ada sih beberapa yang minta, kayak si Regal Raptor itu dia minta gambarin, habis itu ya udah gue lepas aja. Oke. Tapi at any time misalnya katakanlah gue mau sama gue lu bikin aja supervisi langsung ya boleh aja. Again itu is all about fantasy kan. Iya, iya. Fantasinya seperti itu, jadinya seperti apa ya terserah aja. Kurang lebih seperti ini. Dia bilang enggak, gue cari sendiri. Nah kalau terdapatnya melenceng jauh kan itu bukan urusan gue. Iya. Tadi ada kata-kata maksimal ngambil 3 kerjaan. Ya. 3 kerjaan itu artinya hanya sekedar gambar aja Oh enggak. selesai atau emang sampai kalau misalkan tiga-tiganya produksinya diserahin juga ke Bro Eka Iya. sampai selesai produksi? Ya itu 3 itu maksudnya all Yang bikin langsung total, ya? Jadi Oke. jadi all in itu 3. Cuman kalau gambar sih gue berapa kali gambarin aja sih nggak apa-apa. Walaupun 3 itu belum selesai gitu. Iya, kalau cuman gambar kan paling cuma kerjaan 2 malam 3 malam. Oke. Yang penting keep berfantasi ya. Nah, Fantasi itu penting. tetap berjalan. Oh, ya. Tapi memang Bro Eka basicnya dulu apakah arsitek kah atau apa sampai bisa gambar segala gue macam? orang keuangan. Oh gitu? Gue keuangan. Terus belajar gambar juga Iya, sendiri? dari mana? S2 gue juga bisnis gitu. Tapi gue seneng gambar aja gitu. Karena gue seneng berfantasi bro. Iya. Agak beda kalau soalnya gue dulu berfantasinya nggak menggambar, mencari gambar yang sudah jadi kalau gue dulu. Oh, oke. Suka browsing nih. Itu berarti kita bicara Vivid gitu ya. Oke. Ini terlalu Xvideos. bagus, pensil saya dulu. Zaman gue ini Aero. Itu dia tuh. Wah ini Aero tuh fantasi murni. Itu Lu melatih ya? Lu bayangin, Hah. lu cuman baca ya tulisan, terus lu bikin, lu tiba-tiba jadi berdiri gitu kan? Nah, lu bayangin aja, itu kagak ada gambar ya bro? Ini Aero. Iya. Bener-bener theater of mind gitu ya berarti ya. Nah, kalau kita bicara ini Aero berarti ketebak umur gue ya. Iya. Tapi menurut gue sih memang itu manfaat dari tahun 80-an kali itu ya. Iya. Ya itu membantu banget. Membantu Imajinasi banget, kita. Kalau imajinasi. sekarang semua udah serba digital kayaknya Iya, bener. udah bukan hanya bentuk gambar udah jadi video gitu kan, bener. terlalu mudah untuk cuma Iya, kan? dilihat doang tanpa dibayangin gitu ya. Itu seru tuh saya Aero. Tapi Bro Eka ada tips nggak nih buat teman-teman di luar sana? Kan biasanya banyak nih orang yang jago buat bikin ide. Tapi mereka secara eksekusinya mungkin tidak bisa mengeksekusi idenya mereka. Nah, apa mungkin yang menjadi dasarnya Bro Eka nih sampai bisa mengeksekusi sampai jadi gitu loh?
Nah itu susah-susah gampang. Karena kalau kita bicara inovasi itu kan pasti harus ada yang namanya design thinking. Nah design thinking itu prosesnya panjang. Termasuk ada yang namanya fall quickly. Kalau mau gagal cepat-cepat aja. Jadi semua ada proses. Kalau saran gue sih ya tadi harus pelajari design thinking dulu. Bisa download lah di internet, ada googling. Nah pelajari teorinya, terus nyebur aja gitu. Nyebur aja dulu. Coba aja. Nanti juga kalau fall-nya juga kalau misalnya nanti ada fall ya fall quickly aja, jangan sampai panjang-panjang udah gagal gitu coba terus sampai gagal juga. Nah biasanya kalau gagal begitu lu ulang dari awal lagi, apa yang salah di step design thinkingnya itu. Berarti Bro Eka juga menyampaikan itu sama mungkin yang bantu Bro Eka juga untuk menyelesaikan part-part ini semua ya. Benar. Memang gue dalam mengkreasikan karya custom itu tetap harus ada step-stepnya. Jadi misalnya gue harus yang pasti harus ada kurasi perihal kualitas dari si pekerjaan. Misalnya tukang ketok, tukang genteng gitu ya. Nah itu gue harus kurasi dulu dia outcomes-nya seperti apa. Kalau outcomes-nya nggak bagus, gue ya nggak akan pakai gitu. Cat juga begitu, Paintworks, cabling juga sama. Jadi semuanya gue kurasi gitu ya. Termasuk juga ya terus terang dalam hal mengkurasi itu gue juga mengalami banyak kegagalan gitu. Gitu. Nah itulah ongkosnya gitu. Learning cost-nya di situ. Nyebur terus terang ada, ditipu ada, don't worry ada ditipu. Jadi jangan takut ya buat teman-teman yang udah pernah coba tapi gagal, karena semua orang pasti pernah gagal gitu ya. Bener. Tapi kalau sekarang Bro Eka sendiri semua untuk desain dan gambar ini masih mengerjakan sendiri atau udah punya tim juga sekarang? Enggak, kalau desain gue sendiri yang kerjain. Oh sendiri yang kerjain. Cuman kalau untuk untuk bikin spakboard segala macam itu ada timnya beda-beda lagi. Tapi terus terang itu bukan, gue nggak pernah bikin company perihal custom segala macam enggak. Tapi gue mengkurasi aja, ada orang-orang yang pintar di bidangnya, gue tinggal kumpulin aja. Wah kayak Nick Fury nih jadinya ngumpulin Avenger nih. Ya begitu deh. Gitu ya. Gitu deh. Gitu. Tapi visi kedepannya nih apa nih Bro Eka? Kalau visi ke depan sih gue simpel aja. Ini kan gue mau berkarya dulu aja. Biasa kalau karya itu nanti akan dihargai sama orang lain, dan nanti kalau sudah dihargai itu akan ya continuous improve-nya akan jalan gitu. Ya menurut gue sih jalanin aja dulu. Yang penting gue berkarya aja gitu. Karena kan katanya kan gitu kan, kalau orang ada 3 tipe orang gitu kan. 3 tipe orang itu kalau ditanya pas keluar rumah tanya, bro mana cari duit gitu. Nah tipe orang kayak gitu yang cari duit begitu udah pasti nggak akan dapat duit banyak-banyak. Kalaupun dapat duit banyak-banyak juga pasti akan habis dan pasti nggak akan puas. Karena once you catch you effort is to catch all the money gitu ya, the money will be fly away. Gitu. Lu ngejar uang, lu nggak akan bisa dapat banyak uang gitu. Uang akan terbang tinggi terus gitu. Nah, orang kedua adalah, bro lu mau mana? Gue mau kerja gitu. Kalau orang mau kerja, itu pasti biasanya di hari pertama ngerjain itu aja. Misalnya katakanlah kalau kita bicara custom gitu ya, hari pertama kerja, lu misalnya nyambung kabel gitu ya. Terus tahun pertama nyambung kabel, tahun ke-10 nyambung kabel. Ntar lu pensiun udah nggak bisa kerja, ya lu nyambung kabel, itu kerja. Was it wrong? Enggak. Bener, dia nyambung kabel bener gitu loh, tapi dia kerja gitu. Nah kalau orang berkarya beda. Kalau orang berkarya itu sekarang ini lu nyambung kabel gitu ya. Nanti mungkin 2 tahun lagi lu punya anak buah nyambung kabel banyak. Nanti tahun ke-10 lu udah akuisisi banyak bidang gitu. Lu udah mengakuisisi banyak bidang, gue nyambung kabel, lu bagian nyambung spare part, lu bagian bongkar mesin, dia punya bengkel. Dia pensiun, dia punya berapa bengkel, itu berkarya. Dia akan ada continuous improvement, dia akan continuous business relationship dan lain-lain. Nah, gue pilih berkarya karena gue ini juga bukan cuman kerjaan gue, bukan cuman custom ataupun ngedesain, gue ada beberapa kerjaan lain gitu sih. Jadi ya berkarya aja lah gitu. Jangan kerja apalagi nyari uang. Nggak usah, jangan nyari uang. Kalau orang nyari uang nggak akan bisa didapat. Orang kerja ya segitu-gitu aja, dari mulai awal sampai pensiun ya gitu-gitu aja sampai lo nggak bisa kerja gitu-gitu. Tapi kalau orang berkarya dia pasti dicari sama uang. Itu sih rumusnya begitu selalu. Gue lihat orang-orang berkarya semuanya dicari sama uang, dicari sama kerjaan. Gitu. Intinya begitu aja sih. Kalau katakanlah suatu saat nih kan karena acara kita ini kan nanti akan dilihat
oleh banyak orang gitu ya. Dan kemudian ternyata ada yang tertarik nih karena dia merasa dia punya passion untuk menguasai juga kemampuan yang dimiliki oleh Bro Eka nih. Terus dia mungkin mencoba mencari cara untuk bisa kontak Bro Eka dan mau belajar. Itu ada kemungkinan nggak sih Bro Eka akan belajar Boleh, mereka? sharing aja. Gue juga belum jauh-jauh banget sih, maksudnya kita sharing aja lah gitu. Siapa tahu gue juga bisa belajar dari dia, kan kita belajar sama banyak orang bisa. Oke. Gitu. Nah, mungkin boleh kasih tahu nih Instagramnya apa nih? Jadi biar kalau orang mau lihat nih hasil-hasil customnya, karya-karyanya tadi ada di mana nih? Ada tuh di exist.custom.ckt. Nanti akan tampil ya di bawah sini ya. Ya, Oke. gitu. Nah, kayaknya mantep banget nih Yos. Hari ini kita dapat pelajaran banyak banget nih dari Bro Banyak Eka banget. ya. Bukan hanya bicara mengenai modifikasi motor, tapi juga tadi kita udah bicara mengenai bagaimana menggunakan imajinasi kita untuk mewujudkan sesuatu. Gak cuman berfantasi ya. Iya. Apalagi dengan metode yang unik banget gitu Di ya. kamar mandi tadi loh. Iya. Itu tempat inspirasinya Iya, ya. iya. Tempat mencari inspirasi itu. Dan kemudian juga ternyata tadi juga ada inspirasi lainnya juga dari Bro Eka, termasuk buat teman-teman di luar sana yang mungkin Anda punya keinginan mewujudkan mimpi Anda sama seperti kayak Bro Eka. Itu tadi ada pesan yang kuat banget ya, jangan cari duitnya, jangan hanya sekedar bekerja aja, tapi yang paling utama adalah justru berkarya ya. Berkarya itu menjadi poin utama, motivasi utama supaya semuanya lancar gitu ya. Betul. Bro Eka ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Thank you buat Bro Eka dan safe ride.